Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia adalah suatu pencapaian dari perjuangan para tokoh, pemimpin, serta para pahlawan Indonesia. Namun, meskipun sudah merdeka, Indonesia harus menghadapi berbagai konflik dan pemberontakan yang terjadi di dalam negeri. Salah satu pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo dan tepatnya terjadi pada 7 Agustus 1949 di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lalu, bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat? Latar belakang terjadinya pemberontakan ini diawali dengan adanya cita-cita untuk mendirikan negara Islam. Sebagai langkah pertama, Kartosoewiryo mendirikan lembaga pendidikan dan pengkaderan bernama Institut Sufah pada tahun 1940. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengajaran keagamaan dan pelatihan militer. Namun dalam perkembangannya, di tahun 1944, setelah Jepang mengeluarkan kebijakan pembekuan setiap kegiatan politik di Indonesia, maka pada saat itu pula Institut Sufah meningkatkan aktivitasnya menjadi pusat pelatihan militer di daerah dan membentuk laskar bernama Hizbullah. Cita-cita Kartosoewiryo untuk mendirikan negara Islam terhambat setelah pemerintahan Republik Indonesia yang terbentuk nyatanya didominasi oleh orang-orang kiri. Tokoh-tokoh politik yang berideologi kiri dianggap oleh Kartosoewiryo menghambat perjuangan umat Islam. Hal ini terbukti setelah Amir Syarifuddin menerima hasil perjanjian Renville yang mengakibatkan pemerintahan dan militer di Jawa Barat harus berpindah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menerima hasil perjanjian Renville dianggap sebagai kekeliruan karena berperang melawan Belanda dianggapnya sebagai perang suci yang patut diperjuangkan, dibandingkan dengan sikap pemerintah yang membuka sikap hubungan perundingan dengan Belanda. Hal ini memicu kekecewaan dari Kartosoewiryo yang berujung terhadap pernyataan untuk mendirikan Darul Islam atau negara Islam dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Jawa Barat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan DITI di Jawa Barat. Diawali pada Januari 1948, berdasarkan perjanjian Renville, semua elemen baik pemerintah maupun militer yang ada di Jawa Barat harus berpindah ke Yogyakarta sebelum Februari 1948. Namun, di sisi lain, Kartosoewiryo beserta Laskar Sabilillah menyatakan akan tetap berada di Jawa Barat, sembari melakukan perlawanan terhadap Belanda yang akan mendirikan negara Pasundan. Hingga pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh pembesar DITI, Kartosoewiryo membekukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat dan membentuk Majelis Umat Islam. Kemudian Kartosoewiryo mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Besar Negara Islam Indonesia serta membentuk Tentara Islam Indonesia dengan basis operasi di Pegunungan, Jawa Barat. Namun, kegiatan Kartosoewiryo sempat terganggu ketika menginjak bulan November 1948 sampai Januari 1949, Tentara Nasional Indonesia yang melihat aktivitas Belanda di perbatasan mulai melihat akan adanya serangan Belanda terhadap Indonesia. Karena berkaca melalui agresi militer 1 dan 2, sehingga Jenderal Sudirman pada saat itu memerintahkan kepada seluruh tentara yang telah berpindah ke Jogja dan Jawa Tengah agar kembali menyusup ke wilayah masing-masing. Hal ini disambut baik oleh tentara divisi Siliwangi untuk kembali ke Jawa Barat. Namun, sesampainya di Jawa Barat, pasukan DITI melakukan penyerangan terhadap pasukan divisi Siliwangi. Penyerangan ini dilakukan karena Kartosoewiryo menganggap pemerintahan Indonesia telah berakhir setelah agresi militer 2 yang menyerang ibu kota Republik Indonesia, sehingga tentara divisi Siliwangi dianggap tentara liar. Selain itu, kedatangan tentara Siliwangi di Jawa Barat
dianggap akan menghambat cita-citanya yang akan mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, agar cita-citanya dapat terlaksana, pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dan menjadi ancaman baru bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah memproklamasikan negaranya, dari tahun 1949 sampai 1962, Kartosoewirjo berhasil meluaskan wilayah gerakan DITI hingga ke seluruh daerah Jawa Barat. Lalu, bagaimana akhir pemberontakan DITI di Jawa Barat? Upaya dalam menyelesaikan pemberontakan ini dilakukan pemerintah dalam dua pendekatan, yakni melalui upaya damai dan militer. Upaya damai dimulai ketika pemerintahan Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berusaha membujuk para gerilyawan agar menyerah dan diberikan kesempatan untuk masuk organisasi militer dan membantu mereka untuk mencari pekerjaan baru. Namun, upaya ini berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, dilakukanlah upaya yang kedua, yakni melalui upaya militer. Dari tahun 1950 sampai 1957, belum ada progres yang signifikan, karena TNI saat itu harus menghadapi berbagai pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, upaya ini baru menemui titik terang pada tahun 1960. Ketika saat itu, militer bersama dengan rakyat membentuk Operasi Pagar Betis, yakni operasi militer Indonesia yang dilakukan dengan mengepung markas pemberontakan DITI di Gunung Gebet, yang kemudian dilakukanlah Operasi Baratayuda, yakni operasi langsung dengan menyerang pusat komando DITI dan berhasil menangkap Kartosoewirjo yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Hal ini sekaligus mengakhiri pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan tepatnya terjadi di Desa Pengarasan, Tegal, Jawa Tengah pada 23 Agustus 1949. Semenjak Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya DITI di Jawa Barat pada bulan Agustus, cita-cita untuk membentuk negara Islam semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Amir Fattah, sebagai salah satu pimpinan dari Laskar Hizbullah, turut serta dalam migrasi ke Jawa Tengah pasca perjanjian Renville dan mulai membangun basis kekuatannya untuk melawan Republik hingga lahirlah DITI di Jawa Tengah. Lantas, bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Tengah? Latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Tengah bermula karena kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Seperti yang kita ketahui, bahwa perjanjian Renville mengakibatkan wilayah Indonesia hanya tersisa sebagian wilayah Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, hasil perjanjian Renville mengharuskan tentara untuk mengosongkan kantong-kantong gerilya di Jawa Timur. Akhirnya, Hatta memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur ke Jawa Tengah, termasuk Amir Fattah, pimpinan Laskar Hizbullah. Namun, Amir Fattah adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan hasil perjanjian Renville dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Hizbullah pimpinan Abbas Abdullah yang kemudian berangkat menuju Brebes yang merupakan daerah sengketa perjanjian Renville. Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Tengah karena Amir Fattah sama-sama memiliki pandangan dengan Kartosoewirjo yang menganggap dominasi tokoh-tokoh kiri dalam pemerintahan dapat menghambat perjuangan umat Islam. Hal ini terbukti ketika pemerintah tidak pernah menghargai perjuangannya ketika melawan Belanda, yang malah mengangkat Wongso Atmojo sebagai pimpinan militer di Pekalongan dan memerintahkan penangkapan terhadap dirinya. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa ia melakukan pemberontakan melalui DITI di Jawa Tengah. Pada tahun 1950 bertempat di Desa Pangarasan, Tegal, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya DITI di Jawa Tengah yang berafiliasi dengan DITI Jawa Barat. Amir Fattah ditunjuk oleh Kartosoewirjo sebagai panglima perang dan mulai melancarkan aksi pemberontakannya dengan basis wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan, menyerang pos-pos TNI, melakukan aksi teror ke beberapa desa, hingga membunuh warga yang tidak mendukung aksi DITI di Jawa Tengah. Lalu, bagaimana akhir pemberontakan DITI di Jawa Tengah?
Perkembangan DITII yang semakin membahayakan mengakibatkan TNI mengambil langkah tegas dengan membentuk Operasi Gerakan Benteng Negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini dan Ahmad Yani. Namun, karena Angkatan Umat Islam melakukan gerakan pemberontakan, maka Ahmad Yani membentuk suatu pasukan bernama Benteng Rider, yakni pasukan khusus yang dibentuk dari Divisi Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya untuk mengakhiri Angkatan Umat Islam sekaligus memberantas DITII di Jawa Tengah. Pergerakan Benteng Riders berhasil untuk mendesak DITII hingga bergeser ke wilayah Jawa Barat. Pada pertengahan 1950, terjadi pertempuran DITII dan Benteng Riders di Desa Ciawi, Tasikmalaya selama 7 hari, menewaskan salah satu pendiri DITII Jawa Tengah dan berhasil untuk menangkap Amir Fattah yang sebelumnya sempat melarikan diri ke Cisayong, Tasikmalaya. Amir Fattah akhirnya dihukum penjara selama 2 tahun dan diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia. Ia merantau ke sejumlah negara hingga memutuskan tinggal di Korea. Penangkapan Amir Fattah menjadi akhir dari pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir! Kamulah seharusnya yang bertobat dan insya Allah.